Perkenalkan dokter dan teman-teman, kami dari SGDA 7 dengan anggota kami yaitu Raihan, Amanda, Diana Novita, Kenny, dan saya sendiri Imelda, lalu Clara Sheba, Faifel, Bagus Reida, Putu Cantika, Erina, Merinda, dan Miracle. Pada hari ini kami akan mempresentasikan SP kami dengan judul Gluten Free Diet in Ulcerative Colitis. Inflammatory bowel disease merupakan kelompok gangguan inflamasi kronis pada saluran cerna dengan dua bentuk utama, yaitu colitis ulceratif dan juga penyakit Crohn. Nah, kasus ini menunjukkan tren peningkatan insidensi secara global yang diyakini berkaitan erat dengan perubahan gaya hidup, termasuk juga peningkatan signifikan di negara-negara Asia dan juga kawasan timur, dan diduga berkaitan dengan adopsi gaya hidup barat, khususnya dalam pola konsumsi makanan yang dicirikan oleh tingginya konsumsi gula, protein hewani, lemak, serta gluten. Studi juga menunjukkan bahwa gluten dapat meningkatkan permeabilitas usus dan juga memicu inflamasi pada model hewan sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit ini. Nah, beberapa studi cross-seksional melaporkan bahwa pasien yang menerapkan gluten-free diet merasakan adanya perbaikan gejala. Oleh karena itu, dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut mengenai gluten-free diet dalam mengontrol gejala penyakit ini. Om Swastiastu. Sebelum memperkenalkan, saya Bagus Redia Yuliana Pitra dengan digajah terakhir 192. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi pada gluten free diet in ulcerative colitis. Untuk tujuan umumnya, yang pertama untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara penerapan gluten diet free dengan ulcerative colitis atau UC, serta mengevaluasi manfaat klinis dari pendekatan diet ini dalam upaya pengelolaan gejala dan mencegah kekambuhan penyakit. Lalu tujuan khususnya ada menjelaskan definisi dan epidemiologi ulcerative colitis secara global dan di Indonesia, menguraikan patofisiologi dan manifestasi klinis dari ulcerative colitis. Yang ketiga ada mengidentifikasi faktor risiko dan pemicu ulcerative colitis khususnya yang berkaitan dengan pola makan. Dan yang keempat ada menjelaskan apa itu gluten free dan dampaknya terhadap saluran pencernaan terutama pada pasien dengan gangguan gastrointestinal. Yang kelima mendeskripsikan prinsip dasar, tujuan dan mekanisme kerja gluten free diet atau GFD. Yang keenam ada menelaah hubungan antara gluten free diet dan gejala klinis dan perjalanan penyakit ulcerative colitis. Yang ketujuh ada menganalisis manfaat serta potensi resiko dari penerapan GFD pada pasien UC berdasarkan data ilmiah terbaru. Lalu yang terakhir, yang kedelapan ada menyimpulkan implikasi klinis GFD dalam tata laksana pasien ulcerative colitis sebagai terapi nutrisi komplementer. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang manfaat, yaitu di mana di sini manfaat bagi penulis. Yang pertama itu ada menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai keterkaitan antara diet dan penyakit radang usus, khususnya ulcerative colitis. Lalu yang kedua ada melatih kemampuan penulis dalam mencari, menelaah, dan mengintegrasikan literatur ilmiah secara kritis dan sistematis. Yang ketiga ada memberikan pengalaman akademik dalam menyusun karya tulis ilmiah berbasis evidence-based medicine. Lalu ada manfaat bagi masyarakat yang dimana memberikan edukasi mengenai pentingnya pengaturan pola makan, khususnya peran diet bebas gluten dalam mengontrol gejala penyakit saluran cerna kronis seperti UC. Yang kedua ada menjadi sumber informasi bagi pasien, keluarga pasien maupun masyarakat umum terkait pilihan diet yang dapat menunjang kualitas hidup penderita UC. Yang ketiga ada mendorong kesadaran masyarakat pengaruh gaya hidup dan diet terhadap kesehatan saluran pencernaan. Yang keempat, menjadi dasar pemahaman awal bagi masyarakat tentang konsep terapi nutrisi sebagai bagian integral dari manajemen penyakit kronis. Baik, sekian penjelasan saya tentang manfaat dan juga tujuan. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih, Om. Santi, Om. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Cantika Putri Merawetiana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga epidemiologi ulcerative colitis. Yang pertama yaitu definisi ulcerative colitis. Ulcerative colitis adalah radang kronis pada mukosa kolon yang dimulai dari rektum dengan gejala utama yaitu diare berdarah. Penyebabnya kompleks, melibatkan genetik, mikrobiota, dan juga imun. Untuk diagnosis bisa dibantu dengan endoskopi dan juga histologi. Lalu selanjutnya yaitu epidemiologi ulcerative colitis.
Ulcerative colitis memiliki tren epidemiologi yang berubah. Di negara maju, prevalensinya meningkat meski insidensinya stabil. Sedangkan di negara berkembang, insidensinya naik akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Ulcerative colitis umumnya muncul pada usia 20-40 tahun tanpa perbedaan jelas antara gender. Anak imigran di negara dengan insidensi tinggi menunjukkan risiko yang setara dengan penduduk lokal. Kurangnya data di beberapa wilayah membuat beban penyakit ini kemungkinan besar masih teranderestimasi. Baik, sekian penjelasan dari saya dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Patofisiologi dan manifestasi klinis ulceratif colitis. Colitis ulceratif terjadi akibat gangguan pada barrier epitel usus, respon imun yang tidak normal, serta disbiosis mikrobiota usus. Awal penyakit dipicu oleh rusaknya barrier mukosa yang menyebabkan peningkatan permeabilitas usus akibat defek pada sel goblet dan protein tight junction. Hal ini memungkinkan antigen untuk masuk dan memicu aktivasi sel imun seperti TH2, TH9, dan sel dendritik yang kemudian menghasilkan sitokin proinflamasi seperti IL-13 dan TNF-alpha. Sitokin lain seperti IL-9, IL-12, dan IL-23 juga turut merusak barrier mukosa dan mempertahankan peradangan. Selain itu, ketidakseimbangan mikrobiota usus atau disbiosis memperparah peradangan melalui penurunan bakteri protektif dan meningkatkan bakteri proinflamasi. Lingkaran inflamasi kronis ini juga diperkuat oleh rekrutmen leukosit ke mukosa kulon. Kerusakan lebih lanjut dapat terjadi akibat gangguan gen XBP1 yang mengatur respons stres retikulum endoplasma sehingga memperburuk fungsi epitel. Selanjutnya, manifestasi ulceratif colitis. Gejala utama colitis ulceratif adalah diare berdarah, bisa disertai lendir. Gejala lain termasuk tenesmus atau dorongan mendesak buang air besar, nyeri perut, demam, penurunan berat badan, dan rasa lemah atau tidak enak badan. Tingkat keparahan gejala bergantung pada luas peradangan, apakah terbatas di rektum atau proktitis, sisi kiri kolon, atau seluruh kolon pankolitis. Sekitar 10-30% pasien juga mengalami manifestasi ekstraintestinal seperti arteritis perifer, kolangitis sclerosis primer atau PSC, dan ploderma gangrenosum. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amadedin Kumala dengan 3 digit PIN terakhir 039. Saya akan bahas mengenai faktor risiko dan pemicu ulceratif colitis. Jadi yang pertama ada faktor genetik. Jika terdapat riwayat keluarga dengan penyakit radang usus, kemungkinan seseorang untuk terkena ulceratif colitis ini akan meningkat. Kemudian yang kedua ada pola diet tinggi gula dan minuman yang manis. Jadi pola makan makanan yang mengandung tinggi gula dan mengonsumsi sayuran yang minimal dapat meningkatkan risiko terkena ulceratif colitis. Kemudian yang ketiga, lemak dalam diet. Jadi pola makan yang kaya akan lemak, khususnya lemak jenuh, dapat merusak lapisan dari pelindung usus. Kemudian yang keempat ada intoleransi laktosa. Jadi hampir sebagian dari pasien dengan ulceratif colitis yang kronis idiopati mengalami kesulitan dalam mencerna laktosa. Kemudian yang kelima, keseimbangan sulfur dan gas dalam usus. Jadi produksi gas berlebih seperti hidrogen sulfida dan oksida nitrat yang dihasilkan dari metabolisme sulfur oleh bakteri usus dapat memicu peradangan pada lapisan mukosa usus. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Gluten dan dampaknya pada saluran cerna. Gluten adalah massa protein yang terdiri dari gliadin dan glutenin, dua protein kaya glutamin dan prolin yang sulit dipecah oleh enzim pencernaan lambung, pankreas, dan usus. Akibatnya, fragmen gluten yang imunogenik seperti 33 mer dari alfa-gliadin dapat bertahan dan memicu respons imun pada individu yang rentan, seperti penderita penyakit seliak. Gliadin terbukti menstimulasi pelepasan sitokin proinflamasi baik pada pasien seliak maupun pada individu yang sehat, meskipun kadarnya lebih tinggi pada pasien seliak. Selain itu, sel mononuklear darah perifer dari individu HLA-DQ2 positif juga menghasilkan sitokin proinflamasi setelah terpapar peptida gliadin. Gliadin juga mempengaruhi permeabilitas usus melalui pengikatan pada reseptor CXCR3 yang memicu pelepasan zonulin, yang merupakan protein yang merusak integritas barrier usus dan meningkatkan permeabilitasnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Miracle Dunata dengan 3 digit NIM terakhir 073. Izin melanjutkan terkait dengan prinsip dan tujuan gluten-free diet. Diet bebas gluten merupakan langkah penghilangan total makanan yang mengandung gluten, di mana prinsip diet ini didasarkan pada fakta bahwa protein gluten yang kaya akan residu glutamin dan prolin itu sangat resisten terhadap enzim pencernaan manusia, sehingga sebagian besar dimetabolisme oleh mikroba usus. Tujuan utama dari gluten-free diet ini adalah untuk memulihkan mukosa usus dan mengurangi gejala serta risiko komplikasi pada individu yang sensitif terhadap gluten.
Kepatuhan ketat terhadap gluten-free diet ini sudah terbukti dalam penyembuhan mukosa usus. Perkenalkan, saya Clara Shibatania Xiaomi dengan 3 digit terakhir 143. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan peran diet bebas gluten pada pasien colitis ulceratif atau UC. Beberapa studi telah melaporkan bahwa pasien UC yang menjalani diet bebas gluten menunjukkan perbaikan gejala. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa adanya hubungan antara gluten, mikrobiota usus, dan juga respon imun pada penderita UC. Secara umum, pasien UC diketahui mengalami penurunan keragaman mikrobiota usus. Dalam konteks ini muncul hipotesis bahwa mikroba usus pada pasien UC dapat memetabolisme gluten secara berbeda. Proses metabolisme ini diduga menghasilkan produk-produk imunogenik yang kemudian dapat mengaktifkan sistem imun dan memicu peradangan, khususnya pada individu yang memang rentan secara genetik atau imunologis. Selain itu, diet bebas gluten sering juga menjadi bagian dari pendekatan diet rendah FODMAP yang memang sudah terbukti membantu meredakan gejala pada gangguan saluran cerna termasuk UC. Dengan mengurangi asupan karbohidrat fermentable, diet ini dapat membantu menurunkan produksi gas, mengurangi distensi usus, dan juga pada akhirnya akan mengurangi peradangan. Jadi meskipun belum menjadi terapi secara standar, namun diet bebas gluten ini dapat menjadi strategi tambahan dalam manajemen colitis ulceratif, terutama bagi pasien yang menunjukkan sensitivitas terhadap gluten atau yang memiliki gejala saluran cerna yang memburuk setelah konsumsi gluten. Dari beberapa laporan pasien, GFD ini memang dilaporkan memiliki potensi manfaat. Mereka seringkali merasa adanya perbaikan pada gejala gastrointestinal seperti nyeri perut, diare, dan kembung. Beberapa juga melaporkan penurunan frekuensi serta keparahan kambuh dan merasa kondisi kesehatan mereka secara umum membaik. Namun perlu kita garis bawahi bahwa manfaat ini sebagian besar didasarkan pada pelaporan pribadi pasien, bukan dari bukti objektif uji klinis terkontrol. Ada kemungkinan perbaikan ini dipengaruhi oleh efek placebo atau bahkan karena eliminasi FODMAP yang sering terkandung dalam produk gluten. Di sisi lain, saat ini tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk merekomendasikan GFD sebagai pengobatan rutin untuk pasien UC. Studi juga yang tidak menunjukkan bahwa diet ini tidak memiliki hubungan signifikan dengan aktivitas penyakit, tingkat rawat inap, atau kebutuhan operasi pada pasien. Justru diet ini memiliki beberapa potensi risiko. GFD berpotensi berdampak negatif pada bakteri di usus kita. Selain itu, produk bebas gluten komersial seringkali memiliki kualitas gizi yang lebih rendah, dan yang tidak kalah penting, kepatuhan jangka panjang terhadap diet ini bisa sangat menantang, bukan hanya karena biaya yang mahal, tetapi juga dapat menyebabkan isolasi sosial hingga depresi. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Internasional terkemuka seperti OIBD, CCO, dan ESPEN tidak merekomendasikan batasan gluten untuk pasien penyakit radang usus atau IBD secara umum. Baik, permisi dokter, perkenalkan saya Vivul Jetro Gobastus Sumiantosoid dengan 3 digit tribe 169. Di sini saya akan membahas mengenai implikasi klinis gluten free diet pada UC. Nah, GFD berpotensi meringankan gejala UC, terutama pada pasien yang tidak responsif terhadap terapi standar. Mekanismenya, gluten itu dapat meningkatkan permeabilitas usus dan inflamasi. Kemungkinan tumpang tindih dengan non-celiac gluten sensitivity. Implikasi klinisnya, GFD bukan terapi utama, tetapi bisa menjadi intervensi tambahan. Resiko kekurangan nutrisi jika dilakukan tanpa pengawasan, selanjutnya harus diterapkan secara individual dan diawasi oleh dokter atau ahli gizi. Perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan efektivitas jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, saya Kenny Wibowo dari Prodi PSSK dengan NIM 23025111091. Saya mohon izin untuk melanjutkan. Oke, kemudian berdasarkan jurnal Rockman dan Anggorowati pada tahun 2017, kolaborasi interprofesional telah diakui sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Profesi seperti keperawatan, kedokteran, farmasi, kedokteran gigi, dan kesehatan masyarakat semuanya membutuhkan kerjasama untuk memberikan patient-centered care. Setiap profesi punya perannya masing-masing, dan tidak ada satu profesi yang bisa menangani semua kebutuhan pasien secara mandiri. Karena itu, kemampuan kolaborasi dan komunikasi secara efektif menjadi kompetensi penting dalam praktik profesional. Salah satu aspek terpenting dalam kolaborasi adalah komunikasi yang efektif. Tanpanya bisa terjadi kesalahan pengobatan, malpraktik, dan meningkatnya biaya perawatan. Bahkan komunikasi yang buruk adalah salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien, termasuk mitigation errors. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, tenaga kesehatan bisa menggunakan teknik komunikasi seperti SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, and Recommendation, yang membantu menyampaikan informasi secara jelas, singkat, dan aman, terutama dalam situasi kritis dan genting. Dengan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan, kita bisa mengurangi resiko kesalahan klinis dan membangun budaya keselamatan pasien yang lebih kuat di rumah sakit. Baik, sekian dari saya. Perkenalkan, saya Nikade Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065, izin melanjutkan mengenai saran.
Pendekatan nutrisi, khususnya diet bebas gluten, dapat dipertimbangkan sebagai terapi komplementer dalam penata laksanaan ulcerative colitis. Dalam menerapkan gluten-free diet, penilaian individual dan pemantauan ketat terhadap pasien harus dilakukan untuk mencegah kekurangan nutrisi akibat eliminasi sumber makanan utama. Untuk menjalankan diet ini dengan benar dan aman, dokter, ahli gizi, dan pasien harus diedukasi dengan baik dan perlu bekerja sama. Selain itu, dibutuhkan penelitian longitudinal dengan desain randomized control trials untuk kedepannya. Ini akan menguatkan bukti ilmiah terkait manfaat gluten-free diet dalam perjalanan penyakit ulcerative colitis, dan menjelaskan mekanisme imun dan mikrobiota yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diet bebas gluten dapat dianggap sebagai bagian penting dari pendekatan holistik untuk mengobati ulcerative colitis.